lebih bagus. Ya, turun. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Gua laporin lo, gua laporin lo. Rekaman apa? Gua laporin lo. Gua laporin lu nonjok gua laporin. Enggak ada, gua laporin, awas lo. Media sosial dihebohkan dengan video seorang driver taksi online di Jakarta yang mengalami pemukulan oleh oknum perwira polisi. Insiden itu terjadi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada Kamis 31 Oktober 2024. Adapun oknum tersebut bernama Kompol Muhammad Bambang Suryawi Harga yang menjabat sebagai Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Setelah kejadian dan momen viral video tersebut, Kompol Bambang telah dicopot dari jabatannya. Bagaimana duduk perkara kasus ini? Saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 6 November 2024, Rizky, sopir taksi online yang menjadi korban pemukulan, menceritakan kronologi kasus itu. Semua berawal saat pelaku menumpangi taksi online bersama dengan seorang wanita yang disebut sebagai kekasihnya. Lalu pelaku terlibat perdebatan dengan Rizky karena ingin mengubah rute perjalanan. Sang pelaku yang tak paham menyodorkan telepon genggamnya ke samping Rizky. Mau tidak mau, ia pun harus memalingkan wajah untuk melihat telepon genggam pelaku. Rizky lalu hilang konsentrasi dan menabrak kendaraan lain. Setelah menemui sang sopir, ia lalu kembali ke mobilnya untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat kembali, bukannya ditenangkan, oknum polisi itu malah terus mencaci dan menyalahkannya. Perdebatan ini akhirnya berujung pada pemukulan yang dilayangkan pelaku di pipi kirinya. Penumpang ini belakang ngomong terus nih. Iya, bukannya nenangin saya kan, setidaknya kalau nggak mau ganti kan, istilahnya tenangin lah Pak, sabar ya Pak, itu aja udah cukup kan sebenarnya. Ini ngoceh, bakal ngasih bintang 1 lah, bakal repost ke aplikasi lah. Akhirnya karena saya udah kesel banget kan Pak, mau dikasih bintang 1, mau ganti Alphard iya juga kan, saya pusing. Udah saya selesai orderan, silakan turun Pak, turun kata saya kan. Akhirnya dia kesal dan nonjok ini saya Pak. Pas menjelang turun itu kan? Iya, dan terjadilah pemukulan gitu Pak. Beruntung ia merekam momen itu melalui ponsel pribadinya. Setelah pelaku turun, korban tak langsung melaporkan ke polisi. Ia mengaku menenangkan diri sejenak sambil meminta pertimbangan dari rekan serta keluarga. Pada hari yang sama, Rizky memutuskan melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Ia mengaku hanya ingin membuat laporan polisi terkait kasus ini. Namun saat tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, ia malah dibawa ke sebuah ruangan dan ditawari sejumlah uang. Tapi saya malah dibawa ke suatu ruangan dan didudukin di sana. Dan ada 2 orang nih. 2 orang bawa saya ke luar ruangan, 2 orang, dan mereka bilang ya udah lemas, itu lukanya kan nggak parah, nggak gores, nggak berdarah katanya kan. Kemudian damai aja lah katanya kan, bilang aja berapa Mas mau. Terus saya bilang kan, maaf Pak, saya bukan mencari itu, saya cuma mau bikin laporan, bikin LP kata saya kan. Ayolah Mas, bilang aja katanya kan. Lama saya mikir Pak, aduh kenapa jadi begini nih kata saya kan. Terus dibilanglah angka sama 2 orang ini. Berapa? 5 juta gimana Mas katanya. Dia tetap dipaksa untuk menerima uang tersebut. Karena bingung, dia akhirnya menerima tawaran itu. Akan tetapi ketika dibawa ke dalam ruangan semula, tawarannya berubah menjadi 2 juta rupiah. Ia juga tetap menerimanya karena kondisinya sedang tidak baik.
Lalu korban diminta untuk membuat surat perdamaian dengan didikte salah satu orang di ruangan tersebut alias dalam keadaan tertekan. Disuruh nulis dengan kertas kosong surat pernyataan gitu kan, yang didikte oleh ibu perempuan yang rambut panjang. Sepulangnya dari Polda Metro Jaya, korban berdiskusi dengan keluarga tentang apa yang dia alami. Rizky mengaku tidak sepenuhnya setuju dengan pemberian uang itu. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang, menyebut pihak keluarga meminta Rizky mengembalikan uang tersebut dan mendorongnya untuk membuat laporan baru. Sebelum berangkat ke Polres Metro Jakarta Selatan, saya sampaikan kepada Rizky, kalau memang kamu merasa surat pernyataan itu kamu buat dalam keadaan tertekan, silahkan kamu buat surat pernyataan baru lagi yang judulnya mencabut pernyataan atas pernyataan yang sebelumnya sudah kamu buat. Nah, atas dasar itulah Rizky ini membuat sendiri. Nah, inti surat ini dia menyatakan bahwa dia mencabut surat pernyataan sebelumnya karena dibuat dalam keadaan tertekan. Roberto menyebutkan alasan korban menerima sejumlah uang itu karena sendirian saat membuat laporan, sehingga membuat dirinya tidak berdaya menolak apa yang ditawarkan oleh orang-orang itu. Kuasa hukum lalu melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan dengan alasan menghindari percekcokan yang mungkin terjadi di Polda Metro Jaya. Sosok pelaku yakni Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku, Bambang Suryawi Harga, resmi dicopot dari jabatannya pada Senin 4 November 2024. Pencopotan jabatan itu dilakukan oleh Kapolda Maluku terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi online yang viral di media sosial. Kepala Bidang atau Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aris Aminullah pun membenarkan bahwa Bambang adalah anggotanya dan meminta maaf terkait kejadian tersebut. Usai dicopot dari jabatannya, Bambang kini dipindahkan ke Yanma dan berstatus non-job. Aris menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya adalah bentuk komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Aris pun kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak ada lagi yang membuat pelanggaran. Kasus yang menimpa Rizky menunjukkan masih adanya oknum nakal di institusi kepolisian kita. Dari yang awalnya berniat membuat laporan lalu ditekan dengan bujukan uang. Kasus ini pun viral dan mendapat atensi dari banyak pihak hingga pelaku akhirnya dicopot dari jabatannya. Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.